Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review buat sepatu ini, Nike Zoom Freak 2. Dan ini gue udah pakai berapa kali, cukup lama gue pakai sepatu ini. And without further ado, let's check it out and stay tuned. Pertama kita mulai dari tractionnya dulu. Menurut gue traction dari sepatu Nike Zoom Freak 2 ini bekerja dengan baik saat gue pakai di lapangan. Gue rasa ini tractionnya juga cukup durable. Kalian bisa lihat dari rubber compound yang digunakan di sini menurut gue cukup tebal. Tapi memang ada bagian-bagian tertentu, contohnya di bagian yang ini, di bagian samping sini, yang ini berasa cukup tipis. Jadi kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor, bagian yang sini menurut gue bakal bertahan dengan baik. Tapi di bagian-bagian sini kayaknya kurang cukup oke guys. Tapi secara overall memang rubber yang digunakan oke. Dan saat gue main di lapangan indoor, gue nggak ada masalah sama sekali saat menggunakan pola traction yang ada di sepatu ini. Dari segi materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan material yang mostly terdiri dari bahan mesh, kayak textile gitu juga. And basically ini materialnya kayak nggak ada masalah sama sekali, you don't really need break in time. Jadi saat pertama kali kalian pakai, ini sih gue rasa juga cukup fleksibel materialnya. Dan di bagian samping di sini ada synthetic layering material juga yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown. Dan basically gue cukup suka di bagian tang ini kalian diberikan material nylon, jadi ini berasa kayak bener-bener nge-sculpt di kaki kita saat pertama kali kita pakai sepatu ini. Saat gue pakai sepatu ini, overall fitnya itu bener-bener snug, one-to-one banget. Karena juga dibantu dengan adanya material tang dan juga padding yang ada di bagian belakang dari sepatu ini. Untuk overall fitnya sendiri, sepatu ini snug fit banget, jadi bener-bener sempit. Cuma ya, gue cukup suka. Ini kalian bisa lihat, untuk masukin kaki kalian ke sepatu ini sebenarnya gampang banget. Dan sebenarnya kalau kali ini gue pakai performance socks, ini juga pengaruh banget sama overall fit dari sepatunya. Jadi bener-bener kayak tight fit, sempit banget. Meskipun menurut gue sepatu ini sebenarnya fit true to size dan gue beli sepatu ini dengan sesuai regular size gue, tapi memang untuk bagian sampingnya sini memang berasa sempit banget. Jadi menurut gue kalau kalian suka sepatu dengan sizing yang sempit, kalian bisa beli true to size. Tapi kalau kalian pengen ada sedikit room atau ada sedikit ruang di sepatu kalian, kalian bisa naik setengah size guys. Gue rasa overall fit di sepatu ini sedikit terinspirasi dari sepatu Kobe, meskipun kalau gue bisa bandingin sama Kobe 5, Kobe 5 itu punya fit yang lebih oke, tapi sepatu ini tuh berasa kayak ada inspirasinya dari sepatu itu guys. Jadi kalau kalian suka sepatu dengan minimal setup, sepatu yang setupnya mirip-mirip kayak low profile, kalian bisa nyobain overall fit yang ada di sepatu ini. Dan juga di bagian samping dari sepatunya, di sini ada fuse layering material. Ini berfungsi untuk memberikan kalian protection. Kalau kalian melakukan toe drag atau apa, ini nggak bakal merusak material yang ada di sepatu ini. Dan juga di samping sini ada dua material ini yang kayak terbuat dari bahan TPU. Jadi ini berfungsi untuk memberikan kita kestabilan saat menggunakan sepatu ini. Ini sih overall piece yang gue suka banget di sepatu ini, yang berfungsi untuk memberikan kita support juga. Dari segi cushionnya, gue suka banget overall cushion yang ada di sepatu ini. Mostly ini karena improvement yang gue rasain dari sepatu Nike Zoom Freak 1, karena ini beda banget. Yang pertama kita mendapatkan cushion double stack zoom unit di bagian heel, dan sekarang udah diganti dengan overall zoom unit di bagian forefoot. Ini cukup oke karena memang kita itu sebagai pemain basket biasanya kita bergerak di lapangan menggunakan forefoot. Jadi ya kayak kita berlari gini, gerakan crossover gini, ini semua sih mostly center di bagian forefoot kita guys, jadi bukan di bagian heel. Overall cushionnya ini gue rasa cukup berbeda dengan apa yang gue temukan kayak di sepatu By Not Zero atau Kyrie. Ini tuh gimana ya, kerasa sedikit beda aja, nggak begitu kerasa bouncy-nya karena memang cushioning zoom unit yang ada di sepatu ini bottom load. Jadi ada penghalang antara kaki kita sama zoomnya, tapi ada di carve out sedikit di bagian tengah sehingga masih kerasa sedikit bouncy. Overall cushionnya itu kalau gue bisa bilang lebih mirip ke arah kayak sepatu-sepatu PG atau sepatu LeBron yang ya standar cushioning zoom unit aja di sepatu Nike. Dari segi tractionnya, seperti yang gue bilang tadi, nggak ada masalah sama sekali. Cukup berjanji juga kalau kalian pakai di lapangan, jadi kalian masih dapat mendapatkan grip di sepatu ini. And basically kalau kalian mainnya kayak gini, kalian bisa Euro step. Yuk. Jadi kenapa gue ngelakuin Euro step? Karena memang sepatu ini terinspirasi dari gerakannya Giannis, Euro stepnya. Dan dari segi overall support yang ada di sepatu ini juga dibantu dengan overall fit yang ada di sepatu ini guys. Jadi karena fitnya menurut gue cukup oke, semua fitur-fitur performance, fitur-fitur support yang ada di sepatu ini juga dapat bekerja dengan baik. Dan key support yang ada di sepatu ini adalah outrigger di bagian samping, dimana kalian bisa lihat ini ada outrigger. Dan kalau kata desainer dari sepatu ini diletakkan di posisi yang spesifik banget. Kalau kalian seperti yang ngelakuin yang kayak gue tadi, Euro step, kalian gini, ini dapat memberikan kalian stabilitas. Dan juga dua TPU piece yang ada di sepatu ini jaga kaki kalian supaya kaki kalian itu nggak keluar dari footbednya, jadi kaki kalian tetap berada di bagian dalam secara secure.
dan juga kalian akan mendapatkan heel counter. Juga di bagian bawah dari sepatunya di sini ada shank plate, dan kalian bisa lihat kita mendapatkan di couple outsole di mana bagian heel dan juga bagian forefoot ini dipisah sehingga kita bisa mendapatkan range of mobility yang lebih bagus di sepatu ini. Alright guys, kembali lagi ke studio Naksir Sneakers. Ada beberapa hal yang gue sempat lupa untuk ngomongin tadi di lapangan. Basically gue pengen ngebahas masalah foam yang digunakan di sepatu ini. Foam yang digunakan ini cukup soft, dan menurut gue oke banget sih untuk penggunaan sepatu yang bisa dibilang dengan harga 1,8 juta rupiah kita mendapatkan foam yang menurut gue bener-bener decent. Tapi di satu sisi dengan penggunaan foam yang cukup soft seperti yang digunakan di sepatu ini, kalian akan merasakan sedikit sink in di bagian heel. Jadi maksudnya itu di bagian heel kalian kadang kayak kerasa ke absorb gitu di bagian cushionnya sedikit aja, nggak terlalu banyak, tapi itu menurut gue bakal jadi pertimbangan juga. Nggak semua orang suka dengan sensasi seperti itu, dan di sepatu ini itu ada sensasi yang sedikit gue rasain, sedikit banget sih, nggak parah atau kayak gimana juga. Dan gue pengen kasih info aja kalian tentang cushioning yang ada di sepatu ini guys. Dan juga untuk masa tractionnya sendiri, kalian juga perlu perhatikan kalau kalian main di lapangan yang berdebu. Jadi kalau kalian main di lapangan yang menurut gue kurang bersih, kalian akan mendapatkan sedikit selip. Jadi pastikan kalian sering wiping sehingga kalian bisa mendapatkan overall traction yang oke di sepatu ini. So far sih gue nggak pernah ada masalah sama sekali dari segi traction. Cuma waktu kemarin gue bener-bener pakai buat hard cut banget, tapi di lapangan yang menurut gue kotor, ya gue sempat selip saat menggunakan sepatu ini guys. Secara overall menurut gue sepatu Nike Zoom Freak 2 ini jujur aja lebih bagus daripada sepatu Nike Zoom Freak 1. Ada beberapa improvement yang menurut gue cukup signifikan di sepatu ini, tapi secara overall gue ngerasa sepatu ini adalah sepatu yang bener-bener average banget. Jadi kayak bener-bener sepatu yang kalau kalian nggak pengen sepatu yang aneh-aneh, kalian pengen sepatu yang bisa bekerja dengan baik saat kalian pakai di lapangan dengan sensasi yang ya standar banget, ya ini nih guys. Jadi nggak ada yang kurang antara satu aspek sama lainnya, bener-bener kayak ya standar aja gitu, flat menurut gue. Jadi memang dari segi tractionnya oke, dari segi cushionnya oke, dari segi material yang digunakan juga ya oke, standar, dan juga ditambah lagi dari segi support juga ada juga. Jadi ya memang bener-bener sepatu yang menurut gue decent kalau kalian pengen pakai sepatu ini buat main basket di lapangan. Terlebih lagi sepatu ini digunakan oleh Giannis, jadi memang sepatu yang digunakan untuk posisi center. Tapi sebenarnya kalau kita bisa bedah lagi dari segi setup sepatunya sendiri, ini kayak sepatu guard banget sih guys. Jadi kalau kalian mau bedah dari posisinya sebenarnya nggak masalah sama sekali. Cuma yang penting ada teknologi yang ada di sepatu ini bisa ngebantu kalian perform atau enggak. Kalian suka sama cushioningnya atau enggak, kalian suka sama materialnya atau enggak, kalian suka sama lockdownnya itu cocok di kaki kalian atau enggak. Itu yang paling penting guys kalau menurut gue. Dan juga kalau kalian pengen beli sepatu ini dijual di Hoops Point dengan harga Rp1.799.000. And you guys can check them out. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys untuk performance review sepatu Nike Zoom Freak 2. Gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini? Apakah sepatu ini cocok buat kalian atau enggak? And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gua. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.